أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربك تتمارى. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya sedang berada di jurusan Matematika FMIPA UNM. Di sini adalah tempat saya menyelesaikan S1 saya, S1 Pendidikan Matematika. Saya di kelas A1, A2 Pendidikan Matematika angkatan 2015. Alhamdulillah sudah selesai menyelesaikan S1 tahun lalu bulan Desember 2019 dengan judul penelitian meningkatkan pemahaman konsep matriks dengan menggunakan media visualisasi komputer sebagai upaya menumbuh kembangkan akhlak mulia siswa SMK Negeri 10 Makassar. Pembimbing saya di situ adalah pembimbing pertama Prof Baso, Prof Baso Intang Sapail ya, dan pembimbing kedua saya adalah Dr. Asdar, ketua jurusan saya sekarang. Dan ya alhamdulillah penelitian saya itu adalah penelitian tindakan kelas ya, dan saya di situ membuat sebuah media pembelajaran namanya Masa Matriks. Bisa dilihat di video saya sebelumnya di Lab Komus. Saya sudah review Masa Matriks, aplikasi Masa Matriks. Nah, aplikasi itu saya buat dengan menggunakan software yang abandonware ya dari Adobe, yaitu software Macromedia Flash MX 2004. Insyaallah kedepannya di Lab Komus saya akan memberikan kepada teman-teman sekalian software itu ya, tutorial-tutorialnya, dasar-dasarnya, fundamentalnya. Nah, saya di sini ingin bercerita tentang pengalaman saya selama kuliah di sini ya. Saya diterima pada tahun 2015 semester ganjil, dan di situ awal-awal semester 1 saya agak senang ya. Kenapa? Karena di semester 1 itu ada program yang dibuat oleh dosen kami namanya TMSM, Training Manajemen Sukses di Matematika, dan di situ saya banyak sekali mendapat pengalaman baru ya, yaitu memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Terus banyak juga dapat motivasi-motivasi dari dosen-dosen dan pemateri-pemateri yang masuk di situ. Dan bagusnya juga semua pemateri yang diundang itu gratis ya, tidak ada yang menerima bayaran, sukarela. Dan ada banyak pemateri-pemateri handal yang sudah masuk di TMSM, dan di situ sangat menginspirasi sekali. Selain itu juga menggenjot kami maba waktu itu untuk membuat program 1 juz 1 hari. 1 juz dalam 1 semester. Jadi targetnya itu 2 juz selama 2 semester. Semester 1 juz 30 dan semester 2 itu juz 1. Dan alhamdulillah selama program itu kami terus untuk konsisten melakukannya, dan disetorkan juga kepada senior kami yang diamanahkan menjadi instruktur kami. Instruktur saya dulu di kelas untuk teman-teman laki-lakinya di kelas saya yaitu Kak Nahdi, angkatan 2014, kelas sains. Syukran jazakallah khair kepada beliau yang telah mengajar kami, dan Kak Suyudi juga, Kak Ahmad Suyudi, angkatan 2013. Dan kedua senior ini tadi yang saya sebut adalah asisten lab ya. Nah, itu semester 1 yang alhamdulillah setelah memperbaiki bacaan, saya juga bersama-sama dengan teman saya untuk menghafal juz 30, dan alhamdulillah selesai di pertengahan semester 1. Jadi kami yang sudah hafal juz 30 waktu itu sudah tidak ikut final karena bebas tes ceritanya. Oke. Oh ya, saya lupa sebutkan, saya alhamdulillah masuk ke pendidikan matematika ini melalui jalur SNMPTN ya. Jadi masuk semester 2. Di situ saya alhamdulillah melanjutkan program TMSM, yaitu melanjutkan ke tahap selanjutnya ke juz 1, dan alhamdulillah selesai juga dan bebas tes juga untuk mid untuk final mata kuliah agama. Oh, dulu semester 1 tidak ada semester 2 mata kuliah pendidikan agama Islam ya. Jadi saya alhamdulillah bebas tes ya sama beberapa teman yang sudah hafal juz 1 10 lembar pertama 10 halaman pertama ya. Dan alhamdulillah di semester 2 juga saya diajak oleh teman-teman laki-lakinya kelas saya, kelas A2 2015, nama kelas saya itu barisan ya, untuk meninggalkan semua
meninggalkan beberapa kebiasaan buruk saya seperti musik. Jadi saya dulu ikut band ya. Ada dulu band di angkatan saya, histogram, dan saya di situ berhenti, memutuskan karena itulah pergaulan ya, lingkungan dari teman-teman A2 2015 laki-lakinya masya Allah sekali. Ada Ishak, Panji, Fadil, Ismail, Abu Rizal, dan ada juga Ibrahim. Hafizahumullah, luar biasa melihat mereka semua. Dan alhamdulillah mudah, dan kami juga selalu diajak untuk pergi menghadiri taklimnya di masjid, insyaallah. Dan ya saat itu setelah menyelesaikan semester 2, setelah final ya, sebelum final kah saya lupa juga, ada terbuka pendaftaran asisten. Nah di situ saya sebenarnya tidak mau daftar, tapi H-1 sebelum penutupan saya disuruh daftar oleh senior. Ada senior yang pernah tinggal di rumah. Oke, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Lanjut ya. Jadi tadi itu sampai di mana tadi? Sudah masuk ke pendaftaran asisten ya. Jadi di sini di pendaftaran asisten saya dibujuk oleh senior angkatan 2013 namanya Kak Asni, yang tinggal juga di dekat rumah, dan beliau juga selalu membantu saya untuk menyelesaikan tugas-tugas waktu saya SMA ya. Oke, dan di situ H-1 saya disuruh daftar. Jadi saya konsultasi ke ibu saya, dan silahkan daftar menjadi asisten prodi pendidikan matematika. Jadi saya daftar di lab, asisten. Jadi pilihan pertama itu prodi pendidikan matematika, pilihan kedua lab kommat, pilihan ketiga admin. Dan setelah mengikuti tes pertama, alhamdulillah lulus, tes kedua juga lulus, dan tes ketiga di sini saya sakit. Saya masuk rumah sakit, saya diinfus selama satu pekan ya. Jadi saya tidak mengikuti wawancara. Jadi jadwal wawancara saya berikan kepada teman kelas saya, Nur Hidayah. Dan di situ saya setelah muncul pengumuman hasil tes wawancara, kan saya tidak ikut ya. Jadi setelah penentuan itu pemilihan, saya ditelepon oleh senior asisten lab juga Kak Suyudi, tentang diberikannya kesempatan kepada saya. Padahal saya sudah bilang tahun depan Pak baru lanjut lagi daftar. Tapi karena ada kesempatan dari senior setelah mereka rapat, jadi saya diberikan kesempatan pekan depannya setelah saya sembuh hari Jumat untuk daftar juga untuk mengikuti wawancara lanjutan ya. Jadi saya di situ diwawancari sendiri. Nah, setelah melalui 5 fase wawancara, wawancara di pos kedisiplinan, kepribadian, loyalitas, kerjasama, dan terakhir itu mental. Yang diwawancarai Kak di situ di mental oleh Pak Sule, Kak Abdul, Kak Taslim, Kak Suyudi juga ada di situ datang sama Kak Fadli. Saya di situ berubah pikiran ya. Dari keempat pos yang saya lewati, saya masih konsisten di pilihan pertama prodi. Tapi pas masuk di mental saya berubah karena banyak sekali iming-iming dan masukan-masukan yang diberikan oleh Pak Sulaiman ya, dosen kami. Jadi saya berubah di situ sampai sore di situ ya, di hari Jumat sore. Langsung saya berubah memilih lab kombat pilihan pertama, pilihan kedua prodi, ketiga admin. Maghribnya setelah saya pulang, maghribnya saya dapat SMS dari senior. Oh iya, selamat, Anda lulus. Wah, masya Allah, lulus Kak. Jadi saya di kelas itu 5 orang. Saya, Panji Purnomo, siapa lagi? Anissa Syafika, Nur Hidayah Tangkasa, dan Latifah yang lulus ya. Alhamdulillah, jadi saya diterima jadi asisten lab kommat, dan berjalan semester 3, ikuti semua kegiatannya mulai dari pelatihan, cleaning day. Itu pelatihan ada 2 jenis pelatihan ya, pelatihan rutin setiap hari Sabtu yang dibawakan oleh senior, dan pelatihan setiap 1 kali 1 bulan, 1 kali 1 tahun, pelatihan akbar ya, penelitian analisis data waktu itu. Jadi berlalu semester 3, semester 4, dan pas semester 5, di akhir semester 5, tepatnya di Desember 2017, saya mengkaji lebih dalam terkait software ya. Dan di situ saya dapat terkait software yang muncul selalu di YouTube ya,
masukan-masukan dari ustadz-ustadz dan pernyataan ilmiah dari beberapa penulis yang telah dengan pengalamannya terkait software. Salah satunya Ade Malsas Akbar, itu membahas tentang free software, dan di situ saya cari bagaimana ini ya software yang saya gunakan, Windows, IDM, SPSS, Photoshop, Corel dan sebagainya, Microsoft Office. Setelah saya tahu, saya di situ baru mengetahui bahwa ternyata ada namanya software bajakan. Tapi jangan sebut bajakan ya. Kami komunitas free software itu tidak dan umumnya komunitas free software di seluruh dunia itu tidak pernah menyebut bajakan ya. Yang menyebut bajakan itu atau bajak, pembajak atau piracy atau kriminal itu adalah non free software ya, pengembangnya yang membuat lisensi untuk software yang mereka kembangkan. Seperti Microsoft itu membuat Windows dan Microsoft Office itu memasang lisensi, dan di situ mengklaim orang yang menggunakan softwarenya yang dua tadi itu sebagai piracy jika penggunanya menggunakan serial number ilegal atau crack istilahnya ya, meretas sampainya bisa full version. Jadi itu ya. Saya di situ langsung pelajari, saya cari tahu tentang free software, dan alhamdulillah saya mendapatkan satu distro GNU/Linux yang pertama, yaitu Linux Lite 3.8 3.6 kah dulu, 3.4 saya lupa. Dan saya langsung install ya, masih dual boot dulu karena kan masih belajar. Sempat beli lisensi yang 30.000 yang 200 ribuan di mana, di salah satu lapak online. Sampai masuk ke semester 6 saya semester 7 akhir semester 7, pada saat saya menyusun skripsi, saya memutuskan untuk total menghentikan atau menghapus semua yang namanya non free software di laptop saya. Jadi saya tidak menggunakan Windows lagi di akhir 2018 ya, di akhir semester 7. Saya 100% menggunakan GNU/Linux, menggunakan free software ya. Jadi saya menggunakan OS GNU/Linux sampai sekarang, alhamdulillah, menggunakan Linux Lite, dan yang terbaru sekarang itu 4.8. Bagus sekali. Dan beberapa juga free software lainnya seperti pengganti Microsoft Office itu LibreOffice, pengganti SPSS itu PSPP, pengganti IDM itu ada Persepolis Download Manager, ada pengganti MATLAB itu GNU Octave, pengganti VB itu Gambas 3, oke. Apalagi ya, pengganti Corel itu Corel Draw ya, penggantinya itu Inkscape, pengganti Photoshop itu GIMP, pengganti Flash 8 itu Flash MX 2004 atau Flash 7, di bawahnya sedikit beda 1 tahun 2004. Kalau yang 8 kan 2005. Terus apalagi ya, pengganti apalagi ya sisanya itu seperti SAM, Mozilla, VLC itu free ya. Dan bagusnya juga GNU/Linux, kita tidak perlu menginstal driver karena langsung default dari distronya. Jadi itu bedanya ya. Oke, masuk semester 8 dan semester 9 berlalu. Saya masuk semester 8 berlalu, saya tidak selesaikan skripsi saya karena 3 kali revisi ya, 3 kali mengubah, 3 kali membuat media pembelajaran di Flash. Sampai akhirnya di semester 9 saya dibantu oleh teman saya Ismail T dan beberapa asisten lab juga, dan beberapa orang yang lain yang turut membantu menyelesaikan masa matriks. Saya membuat masa matriks ya selama 2-3 bulan kalau tidak salah. Baru setelah itu saya ujikan di sekolah. Oke. Terus seminar hasil di bulan November, tanggal 1 November. Terus seminar ujian skripsi pada tanggal 29 November. Alhamdulillah selesai di situ, yudisium, jadi SPD. Peran besar sukses selesainya media pembelajaran saya buat adalah tawakkal 'ala Allah yang pertama jelas, yang kedua doa orang tua, dan yang ketiga Ismail T. Luar biasa beliau, hafizahullah taala.
Beliau sangat banyak membantu saya. Barakallahu fiik, semoga beliau diterima di tempat daftar CPNS-nya. Dan ada juga satu sahabat saya yaitu Samsu Alam B, orang Sopeng, selalu dendoros saya untuk menyelesaikan skripsi. Kan sama kak dulu sama kak seminar proposal tanggal 19 Oktober 2019, tapi dia duluan selesai, bulan 5 dia selesai 2019, 2018 ya itu hari. Jadi skripsi saya itu nunggak 1 tahun pemirsa. Ya itu, jadi Ismail T dengan Samsu Alam, luar biasa beliau, hafizahullah ta'ala. Semoga Samsu Alam juga diterima di tempat yang dia tempati tes. Kan dia peringkat 3 dia. Oh ya, saya juga lupa cerita di semester 5 itu ya. Setelah saya mempelajari GNU / Linux, saya langsung share ke asisten lab, dan kebetulan di situ yang masuk mendaftar di asisten lab adalah dari kelas A1 Agung Izzul Haq. Ya, setelah saya cerita begini tentang free software, dia langsung pelajari ya. Itu cerdasnya beliau, Agung Izzul Haq. Dan beliau salah satu di tahun ini yang tertinggi poin CPNS-nya ya di Kemenak, 433. Luar biasa beliau. Ya, dia langsung pelajari Arch Linux, sempat juga install Ubuntu, distro-distro GNU / Linux, dan entah saya lupa apa kembali ke Arch Linux. Intinya distro lain lagi. Jadi dia 3 kali ganti distro ya. Agung Izzul Haq, dan dia punya website KimiaMed dan MedPro. Nah, KimiaMed itu kan logonya dulu dia buat pakai software non free, pakai Inkscape, pakai Corel kalau tidak salah. Setelah saya cerita, dia langsung, itu bagusnya ya kalau misalnya seperti Agung, ada orang yang seperti Agung yang setelah disampaikan tentang free software dia langsung pahami, dia langsung berpikir. Terus karena kan itu KimiaMed berbayar ya domainnya, jadi dia langsung ganti logonya, dia desain ulang menggunakan Inkscape. Jadi logo yang terbarunya itu dia menggunakan Inkscape, pemirsa. Masya Allah. Terus selain Agung, ada juga Panji yang menggunakan Ubuntu. Terus ada juga Aini, ada juga Herdin itu beberapa kali juga ganti distro, sempat Ubuntu, Lubuntu, luar biasa beliau. Terus ada juga asisten lain perempuannya, Nur Hidayah, sempat menggunakan Elementary, sempat menggunakan Linux Mint, dan terakhir menggunakan Linux Lite. Dan ada juga Musfirah menggunakan Linux Lite, ada juga Gina menggunakan Linux Lite, ada juga Muwahidah menggunakan Linux Lite. Dan di luar asisten lab Komat yang menggunakan Linux Lite itu ada juga namanya angkatan 2018 ya, kelas A2 HUD. Masya Allah. Di angkatan saya itu yang menggunakan GNU / Linux, saya, Panji, Agung, ada juga sempat saya instalkan dari kelas A1 JJ namanya. Ada juga Usni pernah saya instalkan, dan ada beberapa yang lain lagi di angkatan 16 17. Oke. Jadi itu pengalaman saya tentang free software ya. Dan alhamdulillah di saat ini 2020 kan kita sedang di rumah aja, tapi saya sempatkan untuk kesini untuk membuat video ini ya, karena saya juga ingin mengungkapkan rasa bersyukur saya kepada jurusan matematika. Saya lanjut di sini lagi ya, PPS UNM, Pendidikan Matematika, dan insyaallah akan berlanjut terus insyaallah, karena cita-cita saya untuk menjadi dosen di sini ya, karena saya ingin mensosialisasikan dan mengajarkan kepada seluruh mahasiswa, khususnya dulu jurusan matematika, baru nanti keluar di luar warga matematika. Saya mau fokus di matematika dulu untuk share tentang free software ya, agar di jurusan itu sudah tidak ada lagi yang menggunakan software crack, software ilegal. Insyaallah saya akan mengabdi di sini, insyaallah. Doakan saja saya. Mungkin saja saya tadi barusan dapat pengumuman ya, bebas tes masuk S2, tinggal wawancara nanti tanggal 9 April insyaallah. Semoga dimudahkan, dan semoga wabah pandemi dari coronavirus ini cepat selesai, karena kan menuju Ramadan bulan 4, insyaallah akhir bulan 4, pekan-pekan terakhir sudah masuk Ramadan. Oke, mungkin saja pengalaman saya.
semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Jadi Lab Combat itu bagus juga ya, asisten Lab Combat. Banyak sekali ilmu di sana yang bisa kalian dapatkan. Selain ilmu software, pengalaman juga banyak, insyaallah. Selain Lab Combat juga ada unit-unit asisten yang lainnya. Jadi silahkan daftar di mana yang kalian minati. Tapi saya condong ke Lab Combat karena saya kan asisten Lab Combat. Oke, mungkin saja, semoga bermanfaat. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, datangnya dari diri saya pribadi yang masih belajar juga. Terus pelajari free software, terus sibukkan diri dengan ilmu. Oke, jadi prioritaskan ilmu agama, terus ilmu dunia ya. Karena ilmu agama yang akan kita bawa pulang saat kita meninggal di alam barzakh sambil menunggu kiamat nanti. Dan bersabar ya, bersabar dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bersabar, tunggu saja kebijakan pemerintah. Sabar, karena ingat terus sabda Rasulullah ya, bersabarlah sampai engkau bertemu denganku di Al-Haud, insyaallah. Beruntungnya orang-orang yang bisa meminum. Ya Allah, yassarullah, mudahkan kami semua untuk bisa meminum air dari telaga Rasulullah tersebut, Al-Haud, insyaallah. Bersabar ya, bersabar. Karena Allah yang menurunkan COVID ini. COVID itu adalah makhluknya Allah. Jadi Allah juga yang akan mengangkatnya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah. Raih ketahuan bersabar ya. Bersabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti bukan bersabar itu namanya. Oke, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Oliver Rezeki, silahkan di-like, di-subscribe dan di-share kepada teman-temannya jika dirasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang.